Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ada yang sedikit perlu kita bahas, yakni kita telah mengetahui bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah, ya. Dan kita diberitakan untuk taat pada Allah dan Rasulnya, ya, membela serta menolong agamanya. Kita tidak rela jika Rabb kita, Nabi kita, agama kita dihina, ya. Kita patut marah kepada orang yang menghina dan menistakan Allah Ta'ala dan Rasulnya, mendiskreditkan agama Islam, merendahkannya, serta mengolok-oloknya, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, beliau tidak marah jika diri beliau dihina, ya. Dibilang tukang sihir, penyair gila, memecah belah dan sebagainya. Tetapi beliau marah jika syariat Allah Ta'ala dilanggar, apalagi dihina, ya. Jika ada orang yang mengaku Islam kemudian menistakan, melecehkan, memperolok-olok Allah Ta'ala dan Rasulnya, ya, dan merendahkan agama Islam, maka sesungguhnya dia telah kafir, ya. Telah murtad dari agama Islam, ya, dan halal darahnya. Ulama berbeda pendapat apakah dia diberi kesempatan untuk bertobat atau langsung dibunuh, ya. Maka kita wajib marah, ya, jika ada orang yang melakukan hal demikian, ya. Jangan hanya diam dan membiarkan, apalagi menanggapinya sambil tersenyum, ya, seakan-akan menjadi hal yang biasa, ya, dan mengizinkan untuk terus melakukan perbuatan keji tersebut. Bahkan dia ikut nimbrung, ya, mendukungnya, ya. Jika ada saudara yang seiman, ya, yang hendak melawan, ya, melawan argumen mereka, ya, yang bodoh dan tolol itu, ya, yang menghinakan Islam, maka dicemooh, ya, di framing, ya. Ini mana girohnya, ya? Mana rasa empatinya? Harusnya jika mereka tidak beradab kepada Rabb kita, ya, kepada Allah, kepada agama kita, kepada Nabi kita, ya, maka kita wajib membalasnya dengan tidak beradab, ya, terhadap mereka ini. Ya, itu baru adil, ya. Tidak boleh membiarkan orang-orang yang dengan mental penjajah seenaknya, ya, berbuat sesuka hatinya, ya, untuk menghinakan Islam, ya. Kita juga jangan punya mental inander, ya. Kita sudah cukup lama dijajah, ya, oleh Belanda 350 tahun, ya. Jangan mau dibodohi lagi, ya. Jangan mau nunduk-nunduk, ya, berlemah lembut, ya, terhadap mereka, ya. Seperti orang yang tidak punya kehormatan, tidak punya harga diri. Bahkan seakan-akan membelanya, ya, dengan menghalangi orang yang hendak melawan penjajah tersebut, ya. Ada istilah yang biasa disebut oleh orang terdahulu, yakni londo ireng, ya. Mereka pengkhianat, mereka munafik, ya. Mereka hanya dengan dikasih sedikit harta atau jabatan, ya, lalu menjadi gelap mata hatinya, ya. Padahal kita diperintahkan untuk tegas dan keras terhadap orang kafir, ya, yang memerangi kita, baik secara fisik maupun non fisik, ya. Seperti perang pemikiran, perang mental, perang argumentasi dan lain-lainnya. Terlebih lagi kepada orang-orang munafik i'tiqadi, orang kafir yang menampakkan keislamannya, ya, yang pura-pura masuk Islam, yang tujuannya adalah untuk merusak Islam dari dalam, ya. Dan ini akan terus kita lakukan sampai mereka bertobat, tidak memerangi kaum muslimin, ya.
selama dia tetap kafir dan munafik, ya, kita tetap tegas dan keras terhadap mereka yang mengganggu akidah dan agama kita, ya, serta menyerang atau memerangi kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 9, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang menyerang dan melawan kaum muslimin, ya. Terhadap orang-orang kafir, perang dengan memakai senjata atau melalui pemikiran, ya, tergantung dengan cara bagaimana mereka memerangi kaum muslimin. Adapun terhadap orang-orang munafik, ya, dengan menegakkan hukum Allah atas mereka, ya. Karena mereka dihukumi secara baik sebagai seorang muslim, sedang artinya kita tidak tahu. Tapi jika orang-orang munafik tersebut menunjukkan kekafirannya, ya, yang selama ini berpura-pura, ya, sebagai orang Islam, ya, jadi musang berbulu onta, ya, dan mereka bersatu padu dengan orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, maka kedua-duanya wajib diperangi oleh kaum muslimin. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam Al-Quran At-Taubah ayat 73, yakni Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang kafir dan orang-orang munafik itu dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahanam dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya, ya. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fatah ayat 29, yakni Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fi Taurat ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره واستغلظ وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Allah surat Al-Fatah ayat 29 yang kita bahas secara singkat tersebut, ya. Jadi Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah.
Allah Ta'ala memberitahukan bahwa ya, Allah Ta'ala memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau adalah benar-benar utusannya tanpa diragukan lagi ya. Cukuplah Allah Ta'ala dan para sahabat beliau serta kaum mukminin yang menjadi saksi atas kerasulan beliau SAW ya. Walaupun orang kafir, orang munafik ya, orang musyrik mengingkarinya. Dan ayat selanjutnya, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ya. Ini adalah sifat orang-orang mukmin, ya. Bahwa mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir, ya. Tetapi lemah lembut dan kasih sayang terhadap sesama mukmin. Ya. Orang-orang mukmin bersikap keras, tegas, pemarah dan bermuka masam di hadapan orang-orang kafir, ya. Tentunya mereka orang kafir yang memerangi Islam ya, dan kaum muslimin, tetapi murah senyum dan tertawa ya, serta berempati di hadapan orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, yakni saudaranya seiman. Nabi SAW bersabda ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya, dan yang lainnya. Qala Syekhul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi hadatsana Abu Nu'aim hadatsana Zakaria an Alim qala sami'tuhu yaqul sami'tu Nu'man bin Yasir yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taral mu'minina fi taraqubihim wa tawadihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza istaka udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bisahri wal humma. Rawahu Imam Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Baihaqi wa Tabrani wa ghairuhum. Syekhul Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahihnya berkata, telah menceritakan kami Abu Nu'aim telah menceritakan kami Zakaria dari Amir. Dia berkata, saya mendengar darinya berkata, saya mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata, Rasulullah SAW bersabda, kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasakan sakit dan demam. Hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, Baihaqi, Tabrani dan yang lainnya. Dan Nabi SAW juga bersabda dari Abu Musa radhiyallahu dan juga dari Imam Bukhari dan yang lainnya. Ini qala Syekhul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi hadatsana Khaddad bin Yahya qala hadatsana Sufyan an Abi Burda an Abi Burda bin Abdullah bin Abi Burda an jaddihi an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina bil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dahu wasabbata asabi'an. Rawahul Imam Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Baihaqi wa Tabrani wa Ibnu Hibban wa Ibnu Abi Syaibah wa ghairuhum. Syekhul Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahihnya berkata, telah menceritakan kami Khalid bin Yahya berkata, telah menceritakan kami Sufyan dari Abu Burda bin Abdullah bin Abu Burda dari kakeknya dari Abu Musa dari Nabi SAW. Dia bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kemudian beliau menganyam jari jemarinya ya, pada tangan beliau ya, seperti ini. Jadi seperti bangunan yang saling menguatkan ya. Dan beliau menganyam jari jemarinya ya, kedua tangan beliau ya. Hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Baihaqi, Tabrani, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Ya. Kemudian selanjutnya, tarahum ruk'an sujadan
yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Ya. Jadi Allah Ta'ala mensifati mereka sebagai orang-orang yang banyak beramal dengan ikhlas, ya, dan mengharapkan pahala yang berlimpah dari sisinya, sehingga dimasukkan ke surga dengan rahmat darinya, ya, sebagai karunia. Dan karunia Allah serta keridhaannya adalah jauh lebih besar dari nikmat surga, ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yakni wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lainnya tentang sifat seorang mukmin, yakni ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzah على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Wahai orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kala Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Di ayat tersebut juga menegaskan bahwa Allah Ta'ala dengan kekuasaannya yang maha besar, bahwa barang siapa yang memalingkan diri, tidak mau menolong agama Allah, ya, dan menegakkan syariatnya, sesungguhnya Allah akan menggantikannya dengan kaum yang lebih baik daripadanya, yang lebih kokoh pertahanannya serta lebih lurus jalannya, ya. Dan dalam ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman, yakni ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsihi wallahu ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Ingatlah kamu ini orang-orang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang Maha Kaya, sedang kamulah orang-orang yang berkehendak kepadanya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 38. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surat Ibrahim Surat 14 ayat 19-20, yakni Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqqi in yasha' yudhhibukum
in yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan membinasakan kalian dan mengganti kalian dengan makhluk yang baru. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.